Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang video yang beberapa saat kemarin atau beberapa hari kemarin tentang kesaksian dari Mas Sutris sembuh dari keluhan yang dideritanya. Katanya Mas Sutris di waktu video kan amalannya apa, sarannya apa kan tidak dijelaskan di situ. Nah, saya bilang sama Mas Sutris, tanya sama Mas Sutris, itu yang ngasih sarana siapa? Dia bilang yang ngasih sarana Mas Narto. Maka dari itu, mari kita temui Mas Narto dan kita berbincang-bincang sama Mas Narto dan menanyakan sarana yang diberikan sehingga bisa dikasih kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, mari kita temui Mas Narto. Assalamualaikum Mas Narto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya ketemu sama Mas Sutris. Dia sembuh dari keluhannya yang katanya sakit kepala, takut, siang dan malam takut, sama banyak yang dikeluhkan dia. Sarananya itu dari Mas Narto. Betul. Dia bilangnya hanya militan gitu aja. Ya, saya. Nah, kalau boleh tahu sarananya apa sehingga bisa dikasih kesembuhan sama Gusti Allah, itu barangkali nanti bisa untuk kalanya ramai umum yang mengalami seperti Mas Sutris bisa mengalami sembuh seperti Mas Sutris. Begitu. Minta penjelasannya. Tadi Mas ketika bertemu sampean Mas Sutris cerita keluhan dia apa? Keluhan dia itu katanya sakit kepala, terus susah tidur. Itu selama 3 bulan berturut-turut katanya pagi sore siang malam susah tidur. Terus rasa takut yang berlebihan, terus kuping, telinga ya itu mendenging katanya, sering mendenging gitu. Nah terus Mas saya tanyakan untuk takut itu ya apakah pada dasarnya dia takut? Enggak, saya sendiri tahu itu dia itu orangnya pemberani. Saya sering ketemu tengah malam itu dia berangkat ke kali itu seperti itu mancing kan gitu. Berarti dia itu sebenarnya pada dasarnya tidak penakut, kok siang aja jadi penakut gitu. Maka biar bermanfaat buat yang mungkin mengalami seperti Mas Sutris terhadap khalayak umum dan untuk ikut mengamalkannya. Begitu Mas. Iya, baik. Nah, sebelumnya saya ceritakan sedikit ya tentang Mas Sutrisno ya, ataupun kalau di sini itu disebut Mas Bujul, itu biasa orang Jawa itu pakai nama Karapan. Iya, Itu saya cerita sedikit dulu. Waktu itu terjadi berapa ya, sekitar setahun lah atau berapa, lupa tepatnya, saya lupa, tapi juga belum lama ya, sekitar setahunan lah kurang lebih. Itu waktu itu saya lagi ada apa ya istilahnya kegiatan yang berkaitan dengan corona. Intinya ada seseorang dari Wonogiri itu meminta saya agar membantu menyembuhkan corona begitu. Nah, setelah kegiatan di Wonogiri saya selesai, Mas Tris itu nemuin saya kaget ada apa gitu. Terus saya tanya, dia cerita katanya lagi sakit. Saya tanya lagi sakit apa. Ya seperti yang sampean ceritakan tadi, dia sakitnya itu katanya sulit tidur, takut, resah, bingung. Lah saya tanya lagi, bingung masalah apa? Dia nggak bisa jawab gitu. Nah terus desas-desusnya orang kampung itu aneka macam spekulasi pendapat, namun hanya sebatas pendapat ya, dari pendapat yang sifatnya instan, kesimpulan instan ataupun kesimpulan sesaat dari pikiran. Biasanya kan orang itu memang begitu. Jadi orang-orang kampung itu
menyimpulkan bahwa Mas Tris itu takut corona sehingga stres. Ada lagi yang menyimpulkan, oh Mas Tris itu diganggu dari sungai karena dia sering mancing malam di sungai. Nah itu suara-suara itu rame di kampung. Ada yang mengatakan stres karena takut corona, ada yang mengatakan dia diganggu makhluk halus karena sering mancing di sungai. Nah ketika Mas Tris itu mengatakan bahwa kupingnya sering berdenging, sering rasanya tidak nyaman, nah saya memberikan, dalam benak saya memberikan tanggapan lain bahwa itu bukan stres biasa. Nah, ini ada campur tangan dari kekuatan gaib, dan itu kalau dari tanda kuping dia berdenging itu bukan gangguan dari sungai tempat dia mancing, gitu kan. Lalu saya melakukan pendeteksian, ya seperti biasa saya melakukan pendeteksian bukan dengan metode di Terawang, tidak, tapi saya melakukan pendeteksian langsung sehingga Mas Tris ini bisa merasakan, saya juga bisa merasakan tentang gangguan gaib yang ada dalam diri dia. Maka saya melakukan pendeteksian. Ya, fungsinya mendeteksi ini adalah ya seperti dalam dunia kedokteran lah. Sebelum dikasih obat, dalam dunia kedokteran itu kan dicek dulu, nah, didiagnosa dulu oleh dokter ini penyakitnya apa, jangan sampai salah. Nah, nanti kalau salah bisa salah obat. Nah contohnya ya, padahal sebenarnya dia itu sakit paru-paru atau jantung. Nah kok lalu dikasih obat luka atau dikasih obat antiseptik, nah itu nggak nyambung. Nah itu bukan tempatnya. Nah, bukan pada tempatnya. Nah begitu juga dalam dunia batin, itu pendeteksian awal ini sangat penting sekali, sehingga kita bisa menentukan, oh ini jenis penyakit apa. Kalaupun ada campur tangan penyakit gaib, ini jenis gaib yang mana, sihirkah, pesugihankah, ataupun gangguan jin. Ini sangat-sangat diperlukan sekali, karena nanti untuk menyelesaikan kasus berikutnya. Nah nanti seandainya sampai menemui kasus seperti itu, oh kayak seperti Mas Tris itu, belum tentu penyebabnya sama. Nah bisa juga penyebabnya beda, solusinya nanti juga beda. Nah disitulah sangat perlunya mendiagnosa awal itu seperti itu, untuk menentukan ada campur tangannya gaib apa enggak. Kalau ada, itu jenis campur gaib yang mana, gangguan jinkah, gangguan sihirkah, gangguan pesugihan. Karena khusus gangguan pesugihan ini sebenarnya sangat marak namun jarang diungkap. Nah maka ya kalau dalam channel sampean itu mengungkap pesugihan itu ya udah pas gitu ya, nanti bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah saya lanjutkan tentang Mas Tris tadi. Saya menangkap sesuatu, ini ada kekuatan gaib yang sifatnya mengganggu. Terus dia ini saya suruh nulis, coba kamu sebutkan beberapa nama yang mungkin kamu curigai, ataupun kamu apa istilahnya itu rasanya gimana gitu, ataupun dulu tempat kamu kerja itu di mana saja, sebutkan nama-nama bosmu, sebutkan semua. Gitu. Dia nulislah sekitar 7 atau 5 itu waktu itu di kertas gitu, ini. Nah, waktu itu dia juga bingung ini maksudnya apa untuk nulis gitu. Nah tapi kan waktu itu saya gunakan untuk pengecekan. Untuk pengeceknya itu satu persatu gitu ya? Iya, nah, untuk pendeteksian. Lalu saya lanjutkan langkah pendeteksian. Satu persatu nama itu saya deteksi. Namun ternyata dari semua nama yang ditulis Mas Tris ini bukan semua. Dalam arti bukan pelaku teror magic semua, bukan gitu. Nah, karena Mas Tris itu ya teman sekampung. Nah, saya tahu betul keadaan kampung itu bagaimana, saya ngerti gitu. Nah lalu saya berpikir atas dasar inisiatif saya sendiri, saya berpikir seseorang, terus saya minta pada Mas Tris itu, coba dah nama-nama yang kamu ajukan ini, yang kamu tulis ini kita abaikan. Coba kita berpikir salah satu nama, tapi tidak saya sebutkan namanya ini, kamu rasakan begitu. Nah
begitu saya menyebutkan ataupun memikirkan nama yang atas dasar inisiatif saya tadi, yang di luar daftar ya, di luar daftar yang Mas Tris sebutkan itu, terjadi reaksi. Apa reaksinya? Reaksi yang dirasakan Mas Tris itu katanya di ubun-ubun itu seperti ada angin keluar. Seperti ada angin keluar, terus wajahnya katanya panas ketika saya sebut sebuah nama gitu. Nah dari situ sudah mulai ada titik terang bahwa ini adalah peneror gaib. Nah, ini yang saya istilah yang saya rekomendasikan pada Mas Tris tadi, ini adalah peneror gaib. Lalu saya korek informasi lebih lanjut tentang si ini, si orang yang saya rekomendasikan itu. Dari kesehariannya bagaimana dan sebagainya, no problem, tidak ada konflik, tidak ada masalah apapun, tidak ada. Nah disinilah lembutnya teror gaib di situ. Nah dari kejadian itu ya tidak bisa disamaratakan ya. Saya memang terbiasa tidak menyamaratakan sebuah kasus ya. Tidak seperti kebanyakan orang, misalkan lah ada orang yang stres seperti Mas Tris itu, belum tentu juga ada campur tangan kekuatan gaib, belum tentu juga. Namun begitu juga kalau memang sebuah kasus itu ada campur tangan gaib, lalu dia nanti menempuh penyembuhan medis iya. Ataupun istilahnya itu kejiwaan, kayak Mas Tris kan sekilas orang menilai seperti orang sakit jiwa. Seperti orang stres, seperti banyak pikiran, susah tidur dan sebagainya, kan seperti orang kebanyakan pikiran lah. Nah, ketika sebuah penyakit ada campur tangannya gaib ini, nanti kalau disembuhkan secara medis, entah itu ke ahli kejiwaan, entah itu ke apapun yang sifatnya medis, nanti akan berkepanjangan. Namun sekali lagi saya garis bawahi ataupun saya tekankan, tidak semua penyakit itu gangguan gaib. Tidak pula semua penyakit itu tidak ada campur gaibnya, juga tidak. Maka disinilah perlunya pendeteksian yang hati-hati, jeli, sehingga nantinya menemukan keakuratan. Kalau udah pendeteksian awal itu udah pas, bener ya, dengan pelan-pelan bener, nanti solusinya itu kedepannya itu lebih mudah. Itu. Jadi jangan dibiasakan. Kata orang Jawa itu menggebiak-uyak lah. Kalau kayak gitu, kayak orang stres berarti solusinya begini. Kalau sakit perut itu berarti solusinya begini. Enggak. Dideteksi dulu. Dengan itu kan pendeteksian dulu gitu ya. Dideteksi dulu dengan sangat detail, hati-hati, jangan tergesa-gesa sampai ketemu titik masalahnya. Si sakit juga tahu, merasakan, sampai juga merasakan yang seperti tadi Mas Tris, ketika saya deteksi awal itu dia merasakan di sini seperti ada keluar angin, wajahnya panas. Nah ini kan si pasien tahu, merasakan kan. Nah gitu. Nah setelah itu ketahuan ataupun kedeteksi bahwa penyakitnya Mas Tris itu yang menurut orang awam, orang umum kebanyakan mengatakan yang tadinya katanya takut corona, yang tadinya katanya diganggu dari penunggu-penunggu kali, penunggu-penunggu sungai, ternyata semua itu tidak terbukti, semua itu hanya katanya hanya kesimpulan dari pikiran sesaat. Yang orang sekarang itu kan kalau mikir dalam-dalam kan mayoritas nggak mau, pikirnya maunya instan gitu, menyimpulkan sesuatu itu tidak diamati dengan jeli, namun sudah buru-buru menyimpulkan ini begini, apalagi dikait-kaitkan dengan kejadian terdekat. Misalnya Mas Tris tadi, karena dia hobinya mancing, terus dikait-kaitkan, karena dia hobi mancing diganggu yang penunggu kali. Rata-rata orang begitu. Misalkan ada orang jatuh di halaman, lalu dia mengalami kelumpuhan. Nah itu sukanya kebanyakan orang kan dikait-kaitkan.
oh itu diganggu yang penunggu halaman. Nah padahal dia belum mendeteksi dengan detail. Iya. Nah lalu setelah itu Mas Tris itu seperti yang sampean tanyakan, dengan cara apa dia sembuh? Tentunya satu, kesembuhan itu adalah dari Allah. Yang kedua, memang saya amati kasusnya dia, terornya dia itu sangat berat dan sama sekali tidak terduga. Maksudnya pelakunya itu cuma saya memberikan masukan pada dia, pokoknya asal kamu telaten, nggak instan ya, nggak instan kamu tekun dikir, nanti saya kasih dikir-dikir tertentu. Nah waktu itu memang saya kasih bacaan sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Lalu saya kasih sebuah asma ya, asma Idrisyah yang itu saya kasih dua dulu, itu saya kasih dua, yaitu asma Idrisyah yang ketiga dan asma Idrisyah yang ke 35 itu saya suruh dikirkan terus. Lalu berapa hari sekali gitu dia saya suruh evaluasi ke tempat saya. Maksudnya evaluasi itu kita apa ya, kita evaluasi, kita bicarakan bagaimana tingkat kesembuhannya. Nah 3 hari pertama dia menjalankan sholawat tersebut, itu memang saya agak suruh baca pokoknya yang sholawat sebanyak-banyaknya. Nanti yang asma Idrisyah yang kedua, yang 35 itu ada bilangan-bilangan tertentu ya, misalkan asma Idrisyah yang ketiga lah, bukan yang kedua, yang ketiga itu paling tidak 300, terus yang ke-35 kalau bisa 1000 gitu. Nah 3 hari pertama itu Mas Tris sudah bisa menyatakan bisa tidur. Itu dia udah senengnya luar biasa, karena dia udah merasakan tidak tidur itu berbulan-bulan, nggak bisa tidur itu berbulan-bulan, katanya 3 bulan. Nah sampai bisa bayangkan ke sampean sendiri tidak bisa tidur siang malam 3 bulan, rasanya bagaimana? Nah, 2 hari aja udah agak karuan rasanya. Nah seperti itu. Nah maka ketika dia bisa tidur, seneng Mas, seneng sampean, misalkan ya kalau sampean tentu ya sudah seneng kan gitu. Nah begitu istilahnya sarana-sarana yang saya berikan pada Mas Sutris sehingga dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan dari Mas Narto yang telah menangani masalahnya Mas Sutris yang akhirnya diberi kesembuhan oleh sama Gusti Allah dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wasallim dan asma Idrisyah yang ke-3 dan yang ke-35. Begitu, terima kasih. Dukung kami, channel kami Ngesti Urip. Jangan lupa subscribe dan like serta komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.